Jess, ini ada komen ini. Komen yang sebetulnya sih ya nggak perlu ditanyakan. Kenapa nggak perlu ditanyakan? Ya, makan atau tidak itu yang menentukan pilihannya adalah dirimu sendiri, Jess. Ya, saya hanya mengungkapkan, bercerita tentang potensi kesehatan yang ada di dalam diri kita dengan cara tidak sarapan, tidak makan malam. Bangun tidur minum racikan macin, jam 11 makan telur, jam 5 sore makan 1 kali. Terbaik kalau kamu udah kena masalah metabolik, terbaik kalau kamu udah kena masalah komplikasi, terbaik kalau kamu udah kena masalah degeneratif, ya tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan jajanan, tidak makan cemilan, tidak makan cepuluh, tidak makan cebelas, tidak minum minuman manis. Itu kan saran saya. Kamu mau melakukan atau tidak kan saya enggak tahu, saya enggak lihat. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat pertanyaan kayak begini nggak perlu ditanyakan sebetulnya, karena kamu yang menentukan pilihan untuk hidupmu sendiri. Ingat loh, kesehatan itu pilihan, kaya itu pilihan. Ya, ingat baik-baik. Sukses itu pilihan. Nggak ada orang mau mendunduk jadi sukses, nggak ada. Itu pilihanmu. Sehat juga itu pilihanmu. Jadi bukan saya yang memilih, tapi kamu yang memilih. Nah, ini komennya saya bacain. Halo Pak Jess, izin bertanya. Waktu makan yang baik itu kan dari jam 13 sampai jam 19, betul? 1 kali makan dalam sehari, betul? Kalau dibuat 2 kali, nah ini kan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Ya, 2 kali kan saya juga tidak tahu. Ya, 2 kali makan tetap tanpa nasi dan tepung. Itu pilihan aja, Jess. Ya, inti yang paling penting adalah kalau kamu tidak ada masalah degeneratif, ya makan apa aja tidak ada masalah. Tapi pola yang sangat baik adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Jadi benar-benar memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh itu di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, menghabiskan sampah di dalam tubuh pagi hari atau malam hari itu boleh. Makanya kamu kan satu hari punya kegiatan ya, kamu punya aktivitas ya. Kalau paginya kamu bangun tidur nge-gym, paginya kamu bangun tidur lari pagi, itu bagus. Atau kalau kamu tidak sempat bangun pagi nge-gym, tidak sempat bangun pagi lari pagi, kamu bekerja 1 harian, pulang kerja jam 5 sore, kamu langsung nge-gym, itu bagus. Itu bagus. Artinya apa? Artinya semua yang berhubungan dengan sampah metabolik di dalam tubuhmu dihabiskan. Apa itu sampah metabolik? Yang paling gampang sampah metabolik itu sebut aja gula. Karena kalau yang lain kan dibuang. Ya, yang lain kan dibuang. Contoh ampas makanan yang tidak tercerna di dalam tubuh, maka jadi kentut, jadi TAI, ya. Silit itu kan tempat pembuangan sampah seperti itu. Ya, yang berupa gas namanya kentut, yang berupa ampas namanya TAI. Itu silit pembuangannya. Ya. Terus kemudian yang muncul dari otot, yang muncul dari sel, yang muncul dari ginjal. Nah, itu kan namanya bisa menjadi urin. Sehingga dibuang melalui kencing, ya. Yang keluar dari paru-paru namanya ingus. Ya, yang keluar dari kuping namanya congek. Itu kan semuanya berhubungan dengan pengeluaran yang harus dibuang gitu. Ya, itu adalah sisa-sisa pembakaran yang terjadi dari dalam tubuhmu. Jadi kamu tidak perlu merisaukan gitu. Nah, itu harus ada dalam dirimu gitu. Pemahaman itu adalah pemahaman alamiah yang sudah ada di dalam diri kita untuk kita ini berpikir secara rasional dan kreatif dalam diri. Sama seperti manusia laki dan perempuan. Tidak ada yang ngajarin dia melakukan hubungan seks. Dia tahu sendiri itu. Mana lubang untuk seks, mana lubang untuk tai, dia tahu sendiri. Yang tidak wajar itu kan ketika dia memasukkan penisnya di dalam lubang tai. Itu yang tidak wajar gitu. Itu sesuatu konsleting yang sangat tinggi sekali. Benar ya bro? Ya, itu kamu harus paham di situ gitu. Itu tanpa diajari itu alamiah muncul. Sama seperti kamu mengelola makananmu. Itu alamiah, pilihannya ada di dalam dirimu dan outputnya sehat gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya kamu sudah terdistorsi. Wah ini enak, wah itu enak, wah ini enak, wah itu enak. Ya sudah selesai. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kamu termakan dengan viralitas. Makanya jangan pernah termakan dengan viral-viralan. Karena viral-viralan pasti tidak sehat.
Viral itu pasti tidak sehat. Trust me, viral itu pasti tidak sehat. Beneran. Ya. Ngeri banget. Campurannya juga amburadul pasti kalau udah viral-viralan itu. Percaya sama saya, pasti amburadul. Kok bisa amburadul, Pak? Ya iya, pasti campur aduk antara gula dan protein, pasti campur aduk. Kalau gula sama protein campur aduk, ya pasti kamu akan terkena, terutama masalah anti-agingnya, kolagennya. Sehingga wajahmu, penampilanmu kelihatan berbeda dengan umurmu. Itu nomor satu yang dihantamkan di situ gitu. Tapi kalau kamu bisa memetakan kapan waktunya makan karbo, kapan waktunya makan protein, kapan waktunya makan vitamin, itu semuanya udah harus dipetakan gitu. Makanya saya selalu menyarankan pagi hari minum racikan Makcin. Itu nutrisi, mineral dan vitamin. Itu mikronutrisi namanya, mineral dan vitamin. Kalau kamu mau tambahkan, ya minumnya suplemen. Itu pagi hari, tapi tidak perlu sarapan. Karena apa? Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Itu yang harus dipahami. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Artinya kamu bisa memasukkan makanan ke dalam mulutmu itu di antara jam 11 ke atas. Ya, jam 11. Kalau saya sih makannya telur. Makanya telur. Jam 11 makan telur 1 biji, jam 12 makan telur 1 biji gitu. Atau kalau saya bepergian, saya jam 11 makan telur 2 atau 3 butir gitu. Itu saya seperti itu. Atau kalau enggak, istri saya bawa telurnya ada di mobil, dimakannya jam 1, jam 2 baru makan telurnya. Yang penting pokoknya di bawah jam 12 lah. Gitu, kamu harus bersih. Lambung itu harus bersih dari makanan. Hati-hati loh, makanan loh, bukan minuman ya. Kalau minuman, yang saya sarankan adalah racikan. Ya, kalau kamu nggak mau beli racikan, ya minum air putih aja. Tapi kalau kamu minum air putih, kebutuhan nutrisimu kurang pasti. Ya, makanya kamu butuh suplemen. Nah, daripada kamu beli suplemen, harganya mahal, ya mendingan racikan Makcin. Murah, tapi sehat. Kan itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Gitu. Nah, dari jam 1 sampai jam 7 malam, nah kamu milih mau makan jam berapa. Mau makan jam 3 boleh, mau makan jam 4 boleh, mau makan jam 5 boleh, mau makan jam 6 boleh, enggak ada masalah. Dan jam 7 sampai pagi harinya lagi kamu enggak perlu makan. Karena memang itu bukan waktunya untuk makan, tapi waktunya tubuh untuk menurunkan insulin, mengistirahatkan pankreas, mengistirahatkan lambung. Itu waktunya malam hari itu. Gitu. Nah, hanya kalau kamu terpaksa satu hari kamu hanya makan 1 kali dan 1 harian kamu tidak bisa makan dan waktunya makan adalah jam 8 malam kayak saya, jam 9 malam kayak saya, jam 10 malam kayak saya. Nah, itu 24 jam 1 hari makan no problem, tidak ada masalah. Ya, tapi ya tanggung jawabnya, resikonya ketika kamu makan, kamu harus punya waktu minimal 3 jam sampai 4 jam tidak tidur. Kamu pakai untuk aktivitas apa? Kenapa Pak? 3 sampai 4 jam. Karena mengosongkan lambungmu itu butuh waktu 3 jam. Lambung baru kosong dan berpindah ke usus. Ya, di usus besar itulah semua yang berhubungan dengan makanan yang kamu makan dicerna oleh tubuhmu. Usus yang mencerna. Nah, usus mencerna, usus menyerap. Nah, yang tidak bisa diserap, yang tidak bisa dicerna, ya jadi TAI. Nah, TAI itulah yang mengeluarkan karena kontraksi usus dan kemudian gas-gas yang ada di dalamnya karena makanan-makanan yang tidak diserap itu, tidak dicerna itu dimakan sama mikroba-mikroba di dalam tubuh, bakteri-bakteri dalam tubuh. Makanya saya seringkali sarankan jangan lupa minum MCT. Saya sarankan jangan lupa minum probiotik. Itu sangat bagus banget gitu. Nah, sisa-sisa itu jadi ketika muncul gasnya, maka gasnya ada yang berbentuk amonia, ada yang hidrogen, itu kan angin ya yang karena kontraksi otot ya, peristaltik otot ya, makanya jadi keenteotuat gitu. Kalau kamu makanannya kayak saya enggak bau. Tapi kalau kamu makanannya karbo, makanannya gula, ya pasti ngembuleng, Jess, ngembuleng pasti. Ya, dimana, oh siapa ini, gitu. Tapi kalau kayak saya sama istri saya kentut-kentutan setiap hari pun enggak ada baunya. Karena apa ya, kita enggak makan karbo, jadi baunya enggak ada, gitu loh ya. Kentut pastilah, karena itu sehat. Kamu kalau kentut itu sehat, karena pasti ada yang dicerna dalam tubuh, ya. Dan